Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi untuk adik-adik yang ada di rumah, terkhusus untuk adik-adik kelas OTKP 1 dan OTKP 2. Nah, pada kesempatan kali ini pada pelajaran teknologi perkantoran dengan pengajar Feranita Effendi SE, kita akan mempelajari tentang menggunakan aplikasi pengolah angka yang biasa kita kenal dengan Microsoft Excel. Nah, untuk teman-teman di rumah, setelah minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana sih menggunakan aplikasi pengolah kata, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih menggunakan aplikasi pengolah angka. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, lebih baik dan alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu atau mengenal dulu apa itu aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, kemudian pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, kemudian grafik, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini, angka yang sering muncul dalam bidang bisnis atau ilmiah atau perencanaan atau pembuatan statistik atau pembuatan lembar kerja atau pengelolaan angka untuk menghitung sebuah data atau basis data dan grafik. Jadi, perlu diketahui dan perlu kalian bisa bedakan ya bahwa pengertian Microsoft Excel ini adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Apabila Microsoft Word pengolah kata ya. Microsoft Word berupa pengolah kata, apabila Microsoft Excel itu berupa pengolah angka. Lalu di sini ada manfaat Microsoft Excel. Manfaat Microsoft Excel yang pertama ini dalam bidang akuntansi, yang mana manfaat Microsoft Excel mempermudah pekerjaan dalam bidang akuntansi nih. Contohnya dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada kalkulasi matematis. Dalam kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Next ya, lalu bagaimana sih manfaat Microsoft Excel? Nah, ada lagi nih dalam pengelolaan data. Manfaat Excel untuk pengelolaan data yaitu untuk pengelolaan database statistik, mencari nilai tengah, kemudian rata-rata atau average ya, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk dalam 1 tahun atau selama 1 tahun ya. Grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, kemudian grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, atau grafik kelulusan siswa dan grafik-grafik lainnya. Itu bisa dibuat dalam Microsoft Excel. Kemudian ada operasi tabel. Dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom sejumlah 16.384 kolom, maka Anda tidak akan merasa kesulitan ya apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Lalu, bagaimana sih fungsi-fungsi dari Microsoft Excel? Nah, fungsi utama program
Microsoft Excel ini adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka ya teman-teman. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam sehari-hari adalah pertama nih membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, kemudian meringkas data. Lalu fungsi selanjutnya melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Kemudian fungsi selanjutnya ada membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Fungsi selanjutnya melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian. Jadi ketika menghitung hasil sebuah penelitian itu bisa menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, kemudian ada menghitung dan mengelola investasi, kemudian pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain sebagainya. Lalu fungsi selanjutnya membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Jadi teman-teman bisa menyusun laporan keuangan itu dengan menggunakan Microsoft Excel ya, karena di sana kalian akan dimudahkan dengan berbagai macam fungsi-fungsi dari toolbarnya ya. Oke. Lalu kemudian membuat daftar hadir siswa, daftar harga, dan daftar-daftar lainnya. Apabila teman-teman nih sedang teman-teman nanti jadi guru ya atau pengajar. Nah, teman-teman mau membuat daftar hadir siswa nih. Nah, bisa menggunakan Microsoft Excel. Kemudian ada teman-teman mau kelak menjadi wira swasta. Nah, ketika teman-teman menjadi wira swasta, teman-teman mau membuat daftar harga. Nah, membuat daftar harga itu bisa menggunakan Microsoft Excel dan mungkin daftar-daftar lainnya ya. Daftar produk dan lain-lain. Oke, lalu bagaimana sih Bu kelebihan dari Microsoft Excel? Nah, kita bahas ya. Kelebihan dari Microsoft Excel ada organisasi data. Nah, apa sih Bu? Nah, kita jelaskan ya. Salah satu manfaat terbesar dari Excel adalah kemampuan untuk mengatur sejumlah besar data dengan teratur di mana spreadsheet mempunyai kelogisan dan grafik yang bagus. Dengan adanya data yang terorganisir, maka akan mudah melakukan analisa data serta mencerna hasil pekerjaan, terutama bila digunakan untuk membuat grafik dan presentasi data visual lainnya ya. Kemudian yang kedua ada formula Excel. Apa sih formula Excel ini? Excel dapat menghitung angka-angka hampir seketika. Nah, secara cepat ya maksudnya. Melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel jauh lebih mudah daripada menggunakan kalkulator. Lalu, ada dukungan pihak ketiga. Apa sih dukungan pihak ketiga ini? Nah, standar terbaik untuk perangkat lunak spreadsheet dan dapat dinikmati pada sejumlah perangkat lain, termasuk smartphone dan tablet. Kebanyakan program spreadsheet lainnya juga memperbolehkan untuk mengimpor lembar Excel ke format asli mereka dan mengekspor spreadsheet mereka sendiri sebagai file Excel. Next, integrasi dengan Microsoft Office. Sebagai bagian dari Microsoft Office nih teman-teman, Excel pun bekerja pada hampir setiap bagian lain dari perangkat lunak Microsoft Office. Spreadsheet pada Excel dapat dengan mudah ditambahkan pada Microsoft Word dan pada Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi laporan dinamis dan lebih visual. Lalu, bagaimana sih kelemahan Microsoft Excel? Nah, selain memiliki kelebihan nih, wajar jika Microsoft Excel juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Nah, pertama nih ada kesalahan perhitungan. Ketika fungsi perhitungan otomatis, Excel membuat kelompok perhitungan dalam jumlah yang bisa terlihat ya. Sebenarnya hal itu tidak tepat karena sebenarnya tidak benar-benar mudah. Hal ini dikarenakan program Excel tidak memiliki sarana untuk memeriksa kesalahan yang dibuat pengguna selama proses entry data. Nah, yang bisa mengakibatkan pada timbulnya kesalahan berakibat pada timbulnya kesalahan informasi yang bisa menimbulkan masalah.
Sebagai contoh, seperti yang dilaporkan tim Worstall ya, dari majalah Forbes yang melaporkan bahwa JP Morgan kehilangan miliaran dolar. Nah, ini berita lama ya, karena kesalahan persamaan di Excel yang mereka gunakan. Lalu memakan waktu. Memasukkan data secara manual ke Excel bisa saja membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama jika pengguna memiliki banyak data untuk dimasukkan. Lalu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk secara manual untuk dimasukkan data sangat tidak efisien. Jadi butuh waktu lama dalam memasukkan data ke dalam Microsoft Excel. Kemudian juga terutama jika penggunanya ini memiliki jumlah data yang banyak sekali yang harus dimasukkan ke dalam Microsoft Excel ya. Kemudian ada ongkos biaya akses, ongkos atau biaya akses. Jadi menggunakan Microsoft Excel asli tidaklah gratis. Versi berbasis cloud dari Excel memerlukan langganan untuk Office 365, sedangkan edisi desktop dipatok dengan harga beli. Yang tidak murah ya, lebih untuk kalangan pengguna rumahan. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman. Lalu di sini ada contohnya ya. Ada contohnya bagaimana sih menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh dari toko Pohuwato Komputer, atau di sini ada contoh daftar penjualannya dari toko Pohuwato Komputer. Nah, di sini ada nomor, nama, unit, harga, pendapatan kotor, diskon 10% pendapatan bersih ya. Di mana produknya ini ada flash disk, mouse, printer, CPU, monitor. Dengan jumlah penjualan flash disk 3 unit, mouse 5 unit, printer 3 unit, CPU 4 unit, monitor 4 unit. Mungkin nanti kita akan belajar, kita doakan saja semoga pandemi corona lekas usai dan kita pun bisa bertatap wajah secara langsung sehingga kita bisa belajar dan mempraktekkan langsung ya teman-teman. Oke. Nanti kalian bisa nih pelajarin perihal ini ya nak ya. Oke. Di sini pun ibu akan memberi ini contoh dari lembar kerja Microsoft Excel ya teman-teman. Kita perkenalkan dulu nih. Ini adalah Office button ya. Kemudian 3 ini ada save, ada undo, ada redo kan. Ini namanya quick access. Lalu mana sih yang namanya menu bar? Nah, ini menu bar nih teman-teman. Home, insert, page layout, formulas, data, review, view. Lalu title bar ini nih, ini ya. Box 1 Microsoft Excel, box 1 Microsoft Excel ya. Lalu mana sih yang dinamakan dengan toolbar? Nah, ini yang toolbar ya, yang bawah ini nih. Nah, ini toolbar. Lalu apa bedanya sih toolbar dengan menu bar? Toolbar ini ada dalam menu bar ya. Lalu di sini kalian bisa nih name box. Di sini ada tabs worksheet ya, di mana ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Atau kalian bisa membuka jendela baru nih di sini. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 dalam Excel. Lalu di sini ada dokumen area. Nah, di sini tampilan layar ya. Nih, ini tampilan layar. Di sini zoom, kalian bisa mengecilkan, membesarkan. Nah, ini garis ya teman-teman. Nah, ini baris nih. Ini baris. Ini baris nih. 1, 2, 3 ke kanan apabila ke samping nih, ini ya. Horizontal ini adalah baris.
Kolom ini adalah A, B, C, D, E, F, G. Baris ini ditandai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kolom ini ditandai A, B, C, D, E, F, G. Semoga teman-teman di rumah walaupun dengan apa adanya dan seadanya keadaan kita pada saat ini, semoga teman-teman tetap semangat belajar dan semoga teman-teman mengerti. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.